Om Swastiastu. Selamat berjumpa kembali di Markas Bala Hindu Dharma Puskor Indonesia yang ada di Denpasar. Sore hari ini kita bersama dengan beberapa tim dari relawan Dharma kita dan juga kedatangan seorang tamu yang luar biasa yang merupakan salah satu teladan bagi kita untuk kemudian mengembangkan apa pemahaman tentang ajaran Dharma ini ke seluruh Nusantara. Beliau ini adalah seorang mantan, seorang konverter, kalau saya sebut konverter, tanda kutip, seorang misionaris yang kemudian kembali ke jalan Dharma dan mengikuti tuntunan di jalan Dharma berkat ide Sang Hyang Widi, Tuhan Yang Maha Esa yang menuntun beliau, memberikan arahan sampai akhirnya sekarang ada bersama kita dan akan memberikan kesaksian bagaimana sebenarnya cara kerja dan dampak bahaya dari adanya konverter ataupun pengkonversi. Ya, entah apapun itu, kita tidak perlu membahas secara spesifik, tapi yang jelas gerakan-gerakan semacam ini perlu kita ketahui dan perlu kita antisipasi ke depan agar bisa kita sebarluaskan pada umat sedharma untuk waspada. Ya, jadi begitu pembukaan saya. Sebentar kita akan langsung dengarkan beliau apa yang menjadi pemikiran-pemikiran, kemudian bahan pertimbangan bagi kita bersama untuk bisa kita jadikan pedoman. Silakan perkenalkan diri, Mas Ken. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Rahayu, 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 Rahayu selalu bersama di dalam kehidupan kita. Rahayu selalu memberkati kita dan saya berdoa semua yang ada di sini mendapatkan rahayu dalam segala hal. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada di tempat ini pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya untuk berbagi pengalaman, berbagi ilmu kepada saudara-saudara sedharma, di mana keprihatinan saya sangat luar biasa terhadap upaya-upaya konversi terhadap kepercayaan-kepercayaan lokal di Nusantara ini, dan lebih khusus lagi adalah yaitu konversi terhadap Hindu di Nusantara dan terkhusus lagi di Bali. Kalau kita cermati akhir-akhir ini di media massa ataupun di medsos, sudah banyak sekali informasi-informasi atau percakapan-percakapan pro dan kontra terhadap salah satu sekte, ya, kalau di dalam kita belajar ilmu teologi itu aliran-aliran agama atau pecahan-pecahan agama itu namanya sekte. Kemudian kalau di dalam ilmu keagamaan yang lain itu kalau misalnya menyimpang dari pokok ajaran yang utama adalah bidat, ya. Sekte bidat itu sebenarnya ya intinya sama, ada di situ. Hindu Dharma yang pohonnya adalah Sanatana Dharma, ya. Sanatana Dharma ini adalah intisari dari ajaran Sang Semesta, di mana porosnya adalah harmoni, Trihita Karana, ya. Manusia yang hadir di muka bumi ini dibangun jiwa raganya
memiliki karakter yang sangat luar biasa. Harmoni terhadap Yang Maha Kuasa, harmoni terhadap sesama, dan harmoni terhadap alam. Ya. Kalau kita benar-benar menyelaminya, menghayatinya ke dalam, sebenarnya manusia hadir di muka bumi ini tidak ada perlu lagi pergesekan atau pergeseran-pergeseran yang lari dari jalan abadi atau jalan Sanatana Dharma itu. Karena saya yang sudah 24 tahun berkecimpung di dalam konversor, yaitu sebagai orang yang maaf kata membidangi hal ini terhadap agama lama saya, berarti saya kan mempunyai metode, teknik, skema bagaimana saya mengkonversi mereka masuk ke dalam ajaran lama saya. Jadi saya tidak akan menyebutkan agama lama saya, tapi tentunya kalau saya sudah mendapat panggilan yang widi, gitu, panggilan itu saya terima langsung dari Yang Widi Trimurti tahun 2014, tahun 2016, tahun 2017 itu di Papua. Ya, saya mendapat penglihatan melihat Trimurti di atas awan-awan, kemudian saya bercakap-cakap. Ya, seperti kesaksian saya sebelum studi Wadani di YouTube sudah banyak. Ya, bagaimana saya dipanggil khusus oleh Trimurti, bagaimana saya melawan panggilan itu selama 5 tahun. 5 tahun saya itu menentang panggilan itu. Ya, saya tidak percaya. Tapi begitu saya menentang panggilan Trimurti yang saya lihat di Gunung Lembang, Jawa Barat tahun 2014 awal itu, maka selalu membayangi hidup saya. Saya tidak mau percaya, gitu. Saya sudah menjabat sebagai misioner atau konversor, kayak gitu kan. Orang yang membawa misi ke daerah-daerah tertentu untuk saya konversi. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, keluarga sedharma yang saya hormati, menyikapi hal ini tentunya kita harus segera konsolidasi dalam pikiran kita, di dalam hati kita. Kalau jalan Sanatana Dharma tidak ada pergesekan kehidupan ini, kenapa kita harus lari ke kanan atau ke kiri? Saya ulangi sekali lagi, kalau jalan Sanatana Dharma ini tidak ada pergesekan hidup, baik itu berspiritual, baik itu hidup dengan sesama, dengan Tuhan, dengan alam, tidak ada pergesekannya, kenapa kita harus jalan ke kanan atau ke kiri? Sedangkan kita mempertahankan yang ada saja sampai kita purna, sampai kita menutup mata, bukankah itu sebuah anugerah yang luar biasa? Ya toh? Karena apa? Sesungguhnya hidup di dunia ini yang dicari adalah harmoni, keseimbangan. Ya toh? Kalau itu sudah kita miliki, maka kita tidak akan memiliki rasa benci terhadap sesama, kita tidak merusak alam secara membabi buta, kita juga tidak kurang ajar dengan leluhur, dengan yang widiwasa. Kalau manusia sudah dibentuk karakternya mengkhianati leluhurnya dengan ajaran-ajaran baru itu sudah pasti salah. Saya katakan sekali lagi, setiap ajaran yang mengingkari ajaran leluhurnya, baik itu melalui sikap pribadi hidup sehari-hari, welas asih terhadap sesama, menyayangi leluhurnya, yaitu setia dengan panggilan ajaran-ajaran leluhurnya, ya, budaya yang sudah agung seperti sembahyangan, upacara, bersesaji, ya, itu adalah harmoni tuntunan kehidupan yang sesungguhnya. Kalau manusia sekarang merasa berat hidup dengan budaya, dengan ajaran, dengan budi pekerti yang adiluhung itu, maka sesungguhnya dia sudah tersesat. Ya, ya. Jadi setuju ya kita? Setuju. Jadi saudara-saudara yang Bapak Ibu keluarga sedharma yang saya hormati, bahwa kehidupan yang sudah harmoni itu, kehidupan yang sudah Trihita Karana itu, kehidupan yang sudah Pancasrada itu
Kalau dibedah lagi di setiap kitab-kitab di muka bumi ini, hanya Weda, hanya Hindu yang masih mempertahankan itu. Saya tekankan sekali lagi bahwa hanya Weda, hanya Hindu yang mampu menjaga harmoni Pancasrada Trihita Karana di dalam ajaran harmoni kehidupan sehari-hari. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya hormati di sini, bahwa mengkhianati apa yang leluhur sampaikan kepada anak cucunya, baik berupa sastra, baik berupa lontar, baik berupa tulisan-tulisan, baik berupa prasasti-prasasti yang masih tertinggal pada saat ini, baik berupa venerasi-venerasi, baik berupa punden-punden, berupa situs-situs yang masih yang ada di sini. Kalau anak cucunya seluruh Nusantara ini mengabaikan, maka kita tinggal menunggu kehancurannya. Betul. Jadi begitu. Kenapa saya maaf kata sadar sesadar-sadarnya dalam hidup saya ini? Saya sudah 5 tahun menentang panggilan dari Trimurti. 5 tahun bukan perkara yang mudah dan bukan perkara yang sangat singkat. Mengingat saya sudah memiliki jabatan sebagai konversor, saya sudah memiliki pengalaman bagaimana melayani dari yang terujung sana, ya, dari Aceh sampai ke yang tertimur sana, Papua. Ya, jadi mengerti tugas saya sebagai konversi itu, saya ngerti, paham betul. Ya, mungkin di dalam sesi nanti kita cut aja, kita sampaikan secara khusus metode, skema dan pola-pola, supaya Bapak ini nanti, Bapak Ibu Saudara mengerti. Karena maaf kata ini penting. Tapi yang saya sampaikan secara umum di sini adalah, saudara-saudara yang sedharma, tolong jangan kita berpikir bahwa kita jenuh. Kita jenuh untuk bersembahyang, kita jenuh untuk bersesaji. Yang namanya sesaji itu, awal dari lahirnya sesaji itu adalah kecintaan kita menggelar rasa terhadap yang widi melalui alam yang ada. Bunga kita petik dari kebun kita, dari ya namanya pagar dulu ada bunga, kemudian buah dari kebun kita mau ngasih ikan juga dari sungai, kita sesajikan yang terbaik, ayam juga kita piara, banyak ya. Tapi kalau kehidupan sekarang ini modern ini, kita di perkotaan sudah tidak ada kebun, sudah tidak ada lahan, sudah apa-apa. Sesaji yang utama apa? Yang ada aja di rumah. Ini saya bukan menentang sejati, tidak. Saya hanya menyikapi banyak orang berkomentar bersesaji sangat berat, merepotkan sekali. Banyak orang yang tidak mau masuk Hindu karena ribetnya, rumitnya bersesaji. Padahal awal dari sesaji itu menggelar rasa. Kita hanya menggelar apa? Alam ini yang kita sesajikan untuk Tuhan. Sesaji, saya sampaikan sekali lagi, adalah komunikasi kita dengan Yang Maha Kuasa. Sesaji adalah komunikasi kita dengan Yang Maha Kuasa. Contoh, tempat ini petertaan. Gunung ini sudah memberi makan hasil yang luar biasa. Air ini sudah memberi minum. Kita beri pohon ini merindangkan sehingga ada mata air yang jernih luar biasa. Sebagai ujub syukur kebahagiaan kita, mengucap syukur kepada Tuhan, kita gelar rasa di situ. Kita ambil bunga, kita taruh sini sebagai tanda stempel ini disucikan. Manusia-manusia yang ada di sini berkomunikasi dengan Tuhan supaya tempat ini disucikan dan langgeng lestari. Orang bisa minum, orang bisa bercocok tanam, orang bisa makan dari bumi ini dengan rahayu dan selalu diberkati. Bukan suatu kepaksaan, bukan suatu paksaan. Kalau bersesaji di rumah kita nggak punya apa-apa, ada beras satu gelintir, taruh, kita doakan, tidak masalah juga. Untuk menghadapi perhinduan ke depan. Kalau memang alam sudah kering kerontang, apa yang kita mau sajikan coba? Kecuali hanya bersesaji dengan kesetiaan kita, kan? Kita harus setia di jalan sanatana dharma sampai kapanpun juga. Kalau kita masih memiliki alam, ya
kita bersesaji ya dengan rasa cinta ya, jangan ada paksaan sama sekali. Itu Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya hormati, bahwa mari kita jaga, kita ingatkan anak cucu kita, jalan sanatana dharma itu adalah esensi di dalam diri kita sendiri. Kita lahir, ada yang menciptakan, ada yang menghadirkan di bumi. Kita hidup dari janin, dari rahim itu lahir besar sampai kita pergi meninggal, ada yang merawatnya. Kita disempurnakan, ya. Kita mau kemana? Apakah kita mau disikluskan kembali, direinkarnasikan lagi, atau untuk menanggung menebus salah-salah kita, dimurnikan lagi. Untuk melewati siklus itu ada penyempurnanya. Siapa? Ada Brahma, Wisnu, Siwa. Itu adalah gambaran dari sebenarnya yang terjadi dalam diri kita. Kita hadir, ada yang menciptakan, ada yang menghadirkan. Kita hidup, ada yang merawat. Kita mati, ada yang itu sebenarnya kita alami semua. Nah, kalau sekarang manusia mengingkari Trimurti di dalam kehidupannya, namun kita ini melewati siklus-siklus itu ya. Omong kosong kalau manusia tidak mengerti itu. Ayo kita bedah teologi manapun, ayo kita buka habis-habisan. Buktikan semua, ya. Teologi mana yang bertentangan dengan Trihita Karana, Pancasraja, dan siklus-siklus hidup kita. Begitu ya. Jadi itu mungkin kalau sudah nanti di YouTube kan sangat panjang sekali. Yang jelas di sini saya katakan bahwa berbahagialah menjadi umat Hindu. Saya sampaikan kepada khalayak ramai, kepada umat Hindu di seluruh dunia, di mana saja berada, berbahagialah menjadi umat Hindu. Jiwa ragamu dipelihara oleh bapak ibumu. Jiwa ragamu dipelihara oleh leluhurmu. Jiwa ragamu dipelihara oleh sang semesta. Berbahagialah. Jadi kalau kita masih bingung mau pilih ini, terpengaruh dengan ini, malah bahkan kita meninggalkan ajaran leluhur, kita melupakan adat budaya yang adiluhung, saya jamin, saya pastikan bahwa ketika Anda menyimpang, maka pada saat itu juga Anda sudah berkhianat dengan leluhurmu dan menangisinya. Omong kosong kalau sudah memiliki jabatan tinggi di tempat agama tertentu, tetapi di situ kerjaannya menghancurkan ajaran leluhur, gitu, menghancurkan budaya yang adiluhung, menghancurkan filsafat yang agung dari leluhur kita. Omong kosong kalau di dalam dirinya bahagia. Saya jamin, saya 24 tahun sebagai konversor. Satu kali saya mengkonversi orang, khususnya orang Hindu menjadi ke agama saya, maka saya dituduh ribuan leluhur ke muka saya. Saya sampaikan sekali lagi, ketika saya berhasil mengkonversi orang Hindu masuk ke agama saya, maka tidak terhitung berlaksa-laksa leluhur telunjuknya menuju ke muka saya sampai sekarang. Jadi tidak ada kebanggaan, omong kosong, semuanya omong kosong. Saya sampaikan kepada para konversor di seluruh Indonesia, ketika Anda mengajarkan anak cucu Indonesia meninggalkan leluhurnya, ketika Anda mengajarkan anak cucu Nusantara ini menginjak-injak setananya, menghancurkan setananya, merusak sesaji-sesaji yang sudah ada, menghina sesajinya, maka Andalah sesungguhnya orang yang pertama kali menangisi perbuatanmu itu. Segera bertobat, ya, tekuk lutut di hadapan yang lebih dewasa, kembalilah ke ajaran leluhur. Saya pikir begitu. Kiranya testimoni ini menjadi energi, semangat kepada saudara-saudara Dharma bahwa inilah sesungguhnya kehidupan yang sudah tidak bertentangan. Inilah kehidupan sanatana dharma, kehidupan yang harmoni, kehidupan yang bahagia. Dan saya sampaikan terima kasih akan kesempatan yang ini. Terima kasih Haji, terima kasih semuanya, bapak-bapak, ibu, saudara semua yang di tempat ini. Dan saya ucapkan Om Santi, 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 Om. Pada Ken Laras yang sudah dengan sangat jelas memberikan gambaran tentang bagaimana konversor itu, atau mungkin konverter kalau saya bilang, bekerja, kemudian juga
bisa berdampak kepada bagaimana hubungan kita kepada leluhur kita. Nah, nanti pada sesi yang lainnya kita akan juga bahas sedikit tentang apa yang menjadi rahasia mereka, kemudian apa sih yang menjadi agenda mereka. Ya, jadi itu dulu dari kita sementara dan akan kita lanjutkan pada sesi yang lain. Terima kasih. Om Santi Santi Santi. Puskor Indonesia, bangga bangkit bangun, jaya Indonesia.